Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ya, dan saudaraku yang kamu bunuh, begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes. Dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun. Maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat.
Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan, tapi mereka minta paresia, mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercela dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku juga malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen. Okay, yeah, got it. Thank you. Oke, selamat pagi menjelang siang bagi jemaat roh semuanya. Pagi, saya harap pada semua kabarnya baik-baik saja, luar biasa. Bagi Anda yang nonton online juga selamat bergabung dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mau ucap dan kita mau ingat-ingat semua kebaikan Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kita, Dia adalah sahabat kita. Amin. I am a friend of God. Mari sama-sama katakan, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Oh, is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Ayo semuanya. I am a friend of God. We are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mari naikkan dari atas. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. Mari semua nyanyikan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Come on semuanya. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Anda dipersilakan duduk. Selamat pagi semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, saya berdoa Anda mendapat kesempatan untuk beristirahat di minggu lalu 4th of July. Saudara, istirahat adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan kita. Tuhan sendiri setelah Dia menciptakan seluruh langit dan bumi di hari yang ketujuh Dia beristirahat, saudara. Jadi jangan sampai kita berpikir kita lebih kuat dari Tuhan dan kita nggak membutuhkan istirahat. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam ibadah hari ini. Buat Anda yang beribadah secara online, kami rindu kalau Anda bisa datang dan hadir bersama-sama dengan kami di ruangan ini. Kami sangat bersyukur, tapi
Sementara Anda beribadah online, izinkan kami menyapa Anda semua. Selamat sekali lagi, selamat pagi. Saya hanya mempunyai beberapa pengumuman sedikit saudara, bahwa hanya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa setiap Selasa malam kita mempunyai yang namanya live group. Setiap minggu kita itu biasanya mendiskusikan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu, saudara. Kita melakukannya melalui Zoom, saudara. Tapi sebulan sekali kita ada pembicara tamu. Jadi Selasa ini Anda welcome untuk join karena kita ada Pastor Budi Koswara dari Gereja Rock yang ada di Tampa, Florida yang akan ada bersama-sama dengan kita dalam live group kita kali ini, saudara. Jadi itu aja pengumuman yang saya punya hari ini. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sama saudara, di depan sana saya ingin memberitahu kalau Anda melihat ada cup seperti ini, dalamnya isinya baterai, saudara. Saya ingin berkata kepada Anda welcome untuk ambil beberapa kalau Anda butuh untuk kayak jam dinding atau apalagi ya remote TV, saudara ambil. Jadi Anda nggak usah beli lagi baterai karena setiap minggu kita di gereja ini semua yang membutuhkan baterai kita selalu memulainya di pagi hari dengan baterai yang baru, saudara. Jadi kayak mikrofon saya ini setelah saya pakai nanti saya keluarin baterainya dan saya masukkan ke dalam, kita kumpulin ini. Jadi sekali lagi Anda silakan ambil. Jadi Anda nggak usah beli lagi ya baterai ya. Kita ada baterai kotak dan juga ada baterai double A yang paling umum juga ya, baterai biasa. Jadi Anda pakai di rumah untuk remote TV atau apalagi yang biasa pakai baterai itu ya, mainan Anda anak-anak ya, apapun itu. Jadi silakan Anda ambil. Jadi itu aja saudara. Pengumuman hari ini kita akan berdoa, Nana akan mengajak kita untuk menaikkan satu lagu lagi, lalu kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang selalu berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami. Setiap langkah kami Engkau tuntun, setiap kehidupan kami Tuhan sertai. Terima kasih juga hari ini Engkau kumpulkan kami di sini bersama sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kali kami berkumpul, ini bukanlah aktivitas agamawi, ini bukanlah ritual dari agamawi kami, tapi kami percaya bahwa perintah Engkau untuk kami selalu berkumpul, karena setiap gereja-Mu dan umat-Mu berkumpul, ada sesuatu yang luar biasa yang kami percaya akan terjadi Tuhan. Di ibadah, di perkumpulan inilah kami percaya bahwa kami yang mengalami sakit penyakit akan disembuhkan, kami yang kehilangan pengharapan hidup akan dikuatkan dan diberikan pengharapan hidup yang baru, kami yang terbelenggu oleh kebiasaan dosa, Tuhan merdekakan kami Tuhan. Kami percaya hati yang keras Tuhan lunakan, kami percaya hidup kami diubahkan ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan semua puji-pujian yang kami naikkan, semua ibadah dan semua doa yang kami panjatkan hari ini, kami dedikasikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bagi yang sudah menerima perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, kuasa-Mu nyata. Oh haleluya, oh haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau Pembuat mujizat sejati. Mari pada saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Buat Anda yang sudah menerimanya, Anda boleh mengangkat roti. Ada dua bagian dalam perjamuan kudus ini, saudara. Yang atas adalah roti, wafer. Anda boleh angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dan gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan Anda yang ada di rumah, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda, ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan di atas kayu salib, yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara semua dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya, anggur yang ada di tangan Anda itu adalah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan saya. Kalau Anda percaya darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan kita, kalau Anda percaya bahwa darah Kristus, darah yang berkuasa untuk melindungi kehidupan kita, darah yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, kalau Anda percaya itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian itu sekali lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbuka badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kami diingatkan akan pengorbanan yang begitu besar. Tuhan mengirimkan putranya ke dunia ini untuk membayar dan menebus dosa kami semua. Sehingga bagi kami yang percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus, kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih atas hari ini. Kami berdoa supaya dalam beberapa menit ke depan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang akan kami bicarakan pada hari ini. Tuhan berikan pengertian dan wahyu yang berasal dari surga. Pewahyuan yang berasal dari surga. Supaya kami tahu bagaimana kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya firman yang ditaburkan pada hari ini jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga buah kehidupan kami, buah-buah yang berasal dari Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Berbicara kepada setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Why were we put here? I think everyone wants to know, why were we put here? Why are we on earth? My purpose in life is to live a normal life, to be a citizen, a productive citizen. Intentar pasar por la vida de la manera más desapercibida posible. I don't fully know why I'm here, but I enjoy that. I enjoy knowing that because then that creates endless possibilities for myself. I would like to make a difference, even if it's only in one life. I'd prefer to do more. Because I think the meaning of life, in my opinion, is to find something that you're passionate about and use that passion to make the world around you a better place. Pada suatu hari ada sebuah cerita di surat kabar. Saya nggak tahu hari ini orang masih baca koran apa enggak. Tapi cerita ini mengenai seorang wanita yang berumur 67 tahun yang tinggal di Belgia, saudara, negara Belgia di Eropa. Suatu hari wanita ini bermaksud untuk menjemput temannya di stasiun kereta yang berjarak sekitar 90 miles atau 100 km lebih dari rumahnya ke stasiun kereta, saudara. Nah, Anda pikir ini adalah sesuatu yang normal ya kan? Orang menjemput temannya di stasiun kereta. Kenapa ini bisa ada di berita? Wanita ini ada di berita karena wanita ini berujung kalau pada akhirnya dia sampai di sebuah negara yang bernama Kroasia, saudara, yang jaraknya sekitar 900 miles. Biasa kalau kita nyasar paling salah belok atau mungkin kita nyupir 30 menit baru sadar kita ini kayaknya nyasar, nyupir 1 jam kita nyasar. Tapi ini orang, saudara, ini wanita nyasar dari tadinya mau nyupir 90 miles jadi 900 miles. Wanita ini ditanya berbagai pertanyaan oleh reporter. Apakah kamu nggak sadar di Eropa itu kan banyak negara tetangga kan ya. Waktu nyupir kan apa kamu nggak sadar kalau rambu-rambu itu udah berubah bahasanya. Atau mungkin yang paling sederhana, apa kamu nggak sadar kamu yang mestinya nyupir 1 jam 2 jam tapi kamu udah berjam-jam nyupir nggak nyampe-nyampe. Waktu ditanya seperti itu, wanita ini nggak tahu bagaimana harus menjawab. Yang dia katakan cuma ini, pokoknya saya cuma ikutin apa yang GPS saya katakan, dia bilang gitu. Pokoknya saya terus nyupir tanpa berpikir panjang. Saudara, waktu saya mendengar cerita ini seringkali mengingatkan saya akan yang namanya kehidupan, saudara. Ya kan, kita terkadang hidup ini kita jalan terus, kita setiap hari kita melakukan aktivitas, bangun, kerja, pulang, tidur. Pokoknya kita hidup, jalan terus dalam kehidupan ini, kita nggak pernah berhenti cukup lama, we never stop long enough. Kita nggak pernah mengambil waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, hidup itu apa ya? Kemana ya tujuannya ya? Apa ya yang harus dikerjakan dalam kehidupan ini ya? Ada banyak dari kita mungkin mirip dengan wanita ini, saudara. Ya kan, suatu hari tiba-tiba kita sadar
Loh, kok saya bisa sampai ada di sini? Kok hidup saya bisa sampai ada di titik ini, mengerjakan apa yang saya kerjakan hari ini, saudara? Bahkan kita sering kali membuat komentar seperti ini. Aduh, waktu itu jalannya cepat ya. Anda pernah buat komentar seperti itu? Waktu itu rasanya cepat ya. Ya kan kita kedip, tiba-tiba kita udah ada di umur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, saudara. Kalau buat saya pribadi, akhir-akhir ini saya baru sadar, saudara. Kalau saya cerita, saya seringkali menggunakan kata-kata seperti ini. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, saudara. Terus waktu saya lihat sekeliling saya, ada orang-orang yang waktu saya ceritain itu, dia ini belum lahir, saudara. Ya kan, waktu berasa cukup cepat. Bahkan, akhir-akhir ini saya baru baru ngeklik, saudara. Mungkin karena mama saya itu ada di sini ya sama saya, saudara. Waktu papa saya meninggal, dia itu berumur 50 tahun. Pada waktu dia meninggal, setiap orang di sekeliling saya berkata, wah iya masih muda ya, masih muda ya. Tapi pada saat itu saya belum saudara, belum ngeklik, saudara. Tapi baru akhir-akhir ini saya sadar, bahwa kalau misalnya mama saya itu 6 atau 7 tahun lebih muda dari papa saya, berarti waktu papa saya meninggalkan mama saya, dia itu seumuran saya hari-hari ini, saudara. Wow, waktu begitu cepat, saudara. Kehidupan ini berjalan begitu cepat. Makanya hari ini saya ingin memulai serial khotbah, saudara, yang saya beri judul ini, Life is. Hidup itu apa sih? Kehidupan itu apa sih? Apakah hidup ini ada tujuannya? Saudara. Apakah hidup ini ada maksudnya, ada maknanya? Atau kehidupan ini hanya a bunch of random things? Nggak ada tujuannya, segala sesuatu terjadi secara acak gitu. Nah, itulah yang akan kita coba bahas selama beberapa minggu ke depan. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, saudara. Apa makna dari kehidupan ini? Apa sih tujuan hidup ini? Apa benar hidup ini ada tujuannya? Atau kita nggak akan pernah tahu tujuan dari hidup ini? Memang saya sadar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kita nggak cukup waktu beberapa minggu aja, saudara, ya kan? Karena pertanyaan ini sudah dipertanyakan oleh manusia di sepanjang sejarah dunia. By the way, is everything okay with the slide, so? Ya, everything okay ya? Oke. Pertanyaan ini sudah ditanyakan di sepanjang sejarah dunia. What is life? Apa sih kehidupan itu? Bahkan seperti yang kita lihat di video tadi, ketika orang ditanya kehidupan itu apa sih, kita semua mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Saya yakin kalau saya kasih mikrofon sama Anda satu-satu, kita giliran nih, kita jawab pertanyaan tadi, what is life? Hidup itu apa sih? Pasti jawaban kita pun berbeda-beda. Ada buku, saudara, yang ditulis oleh seseorang yang bernama Pastor Rick Warren. Judulnya The Purpose Driven Life, saudara. Buku ini ditulis 20 tahun yang lalu, di tahun 2002. Sampai hari ini, 20 tahun kemudian, sudah terjual sekitar 35 juta kopi, saudara. Dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa buku-buku seperti ini laris manis? Karena sekali lagi setiap manusia pingin tahu apakah hidup itu benar apa enggak ada tujuannya. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Apakah semuanya kebetulan? Apakah ada rencananya? Apakah kita di sini ada tujuannya, saudara? Nah, tapi baru-baru ini saya juga sadar, saudara. Seringkali ketika kita bertanya tentang tujuan dari kehidupan ini, sebenarnya yang kita tertarik adalah ini, saudara. Apa sih tujuan hidup saya? Kenapa sih saya ada? Kenapa sih saya diciptakan? Kalau Tuhan ada, kira-kira apa ya rancangan Tuhan untuk hidup saya? Kira-kira apa ya rencana Tuhan untuk hidup saya, saudara?
Biasanya itu yang kita tertarik, dan seperti Anda lihat bahwa bahasa-bahasanya itu berpusat kepada diri kita sendiri. Benar ya saudara ya? Tapi hari ini saudara, saya ingin mengajak Anda sebelum kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apa tujuan saya, kenapa saya ada, kita harus mengerti dulu gimana apa itu tujuan hidup secara umumnya saudara. Sekali lagi saya ulang saudara, sebelum kita menjawab apa tujuan hidup saya, kita harus menjawab terlebih dahulu apa tujuan kehidupan itu pada umumnya. Nah, di bagian yang pertama ini, buat Anda yang baru, kalau kita menyebut seri khotbah, itu artinya kita memilih topik dan kita membicarakannya selama beberapa minggu ke depan saudara. Di hari yang pertama ini, di minggu yang pertama ini, dalam bagian yang pertama dari seri khotbah ini, saya ingin fokuskan pesan kita kepada satu pertanyaan ini saudara. Pertanyaannya adalah, why is there something instead of nothing? Kenapa semuanya ini ada saudara? Ya Rosid. Siapa yang punya waktu mikirin gini-ginian? Cicilan masih banyak, utang masih banyak yang mesti dibayar, ya kan? Cicilan rumah masih panjang, anak-anak mau kuliah nggak ada duit. Siapa yang punya waktu mikirin gini-ginian? Tapi ini pertanyaan yang penting saudara, sebelum Anda menjawab apa tujuan hidup saya. Why is there something instead of nothing? Kenapa semuanya ini ada? Anda tahu gak alternatifnya? Alternatifnya semuanya ini nggak perlu ada. Semuanya ini nggak perlu eksis. Semuanya ini bisa aja nggak ada. Tapi kenapa ada? Itu pertanyaan yang akan kita coba jawab, saudara. Bagaimana kehidupan itu bisa terjadi? Kenapa semuanya ini bisa ada, saudara? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 istilah yang saya ingin berikan kepada Anda hari ini. Mungkin pesan firman Tuhan hari ini mungkin akan terdengar berbeda dari yang biasanya, saudara. Tapi 3 istilah yang saya mau berikan ini mungkin lebih mempermudah Anda untuk mengingat apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalau misalnya besok atau Rabu atau beberapa hari kemudian Anda mencoba mengingat firman Tuhan hari ini, Anda tinggal pikir, oh ada 3 yang kita bicarakan, saudara. Yang pertama, saudara, yang saya ingin perkenalkan kepada Anda istilahnya, ini yang disebut dengan the existence of universe. Keberadaan alam semesta kita, saudara. Anda pernah berpikir gak sih betapa kecilnya kita kalau dilihat dari kacamata alam semesta? Bumi itu seperti titik di situ, dan di dalam bumi itu ada kita, saudara. Betapa kecilnya kita kalau dibandingkan dengan alam semesta. Jagat raya, saudara, kosmos. Nah, pertanyaannya, the existence of the world, gimana semuanya ini bisa terjadi, bisa ada, saudara? Sekali lagi, mungkin pikiran Anda ini nggak penting, tapi saya mau kita bicarakan hari ini, saudara. Kalau Anda dan saya adalah orang Kristen, kalau Anda dan saya percaya dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, kepercayaan kita sangat sederhana. Benar ya, saudara ya? Karena pertanyaan ini dijawab di kitab pertama di Alkitab Anda, di pasal pertama di Alkitab Anda, di ayat yang pertama di Alkitab Anda. Jawabannya ini, saudara. Anda mungkin baca bersama dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu jawaban kita, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadinya nggak ada apa-apa. Terus sesuatu terjadi, sebuah permulaan terjadi, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, tantangannya ini, saudara, tantangannya ini. Ketika Anda sekolah, Anda belajar ya fisika atau sains atau ilmu pengetahuan alam, yang kita dengar di sekolah itu teorinya berbeda, saudara. Bagaimana alam semesta ini bisa ada? Anak-anak Anda hari ini, mungkin Anda nggak terlalu kesulitan, tapi anak-anak Anda hari ini di sekolah, mereka kesulitan, saudara. Saya mau percaya Alkitab, cuma kok waktu saya sekolah saya diajarinnya beda ya. Ini yang mana yang benar? Dan pada akhirnya mereka malu kalau mereka bilang kalau mereka ini percaya Alkitab, saudara. Karena menurut orang-orang ilmuwan mungkin, saudara, bahwa orang Kristen itu nggak dipakai pikirannya.
Orang Kristen itu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti ini. Alam semesta itu gimana sih terjadinya? Tapi saya cuma mau bilang gini saudara, serumit-rumitnya topik ini, cuma ada dua kubu, cuma ada dua sisi. Dan cuma ada dua teori bagaimana alam semesta itu terjadi. Anda masih bersama dengan saya saudara? Ya? Kubu yang pertama, mereka percaya bahwa alam semesta itu memang selalu ada. Eternal universe, artinya nggak ada permulaan, pokoknya alam semesta udah ada aja, udah di situ aja saudara. Nah, kubu yang kedua, yaitu alam semesta, mereka percaya, kelompok ini percaya bahwa alam semesta itu ada awal mulanya. Boleh ditampilin gambar yang berikut ini? The next slide itu. Sekali lagi, kelompok pertama mengatakan bahwa ini itu selalu ada. Nggak ada awal mulanya, pokoknya udah ada aja. Nah, kubu yang kedua, itu percaya bahwa suatu ketika semuanya ini nggak ada, lalu ada, saudara. From nothingness into something. Nah, kalau dari hal yang saya bicarakan dua hal ini, kira-kira kita ini masuk ke dalam kelompok yang mana, saudara? Yang kedua, somebody says yang kedua. Karena kita percaya, sekali lagi, saya mungkin ngulang, tapi kita percaya suatu hari sesuatu itu nggak ada, tiba-tiba ada. Nah, menariknya gini, saudara. Dalam 100 tahun terakhir, mayoritas dari para ilmuwan, dari para quantum physicists, ahli fisika mekanika atau apa, saudara, dalam 100 tahun terakhir, mayoritas dari mereka sekarang sudah menyimpulkan bahwa alam semesta itu ada permulaannya, ada awal mulanya. Jadi kalau hari ini ada yang berkata bahwa alam semesta itu selalu ada, artinya mereka itu tidak setuju dengan sebagian besar para ilmuwan. Ya, seperti kalau misalnya Anda bilang bumi itu datar gitu, saudara. Otomatis begitu Anda menyimpulkan teori itu, Anda ada di sisi dari ilmuwan yang minoritas, benar ya? Karena mayoritas dari semua ilmuwan berkata bahwa bumi itu bulat. Nah, demikian juga di sini, saudara. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup menarik. Orang-orang ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, mereka berkata bahwa alam semesta itu ada permulaannya. Demikian juga kita, orang-orang yang percaya. Tapi perbedaannya di sini, saudara. Orang-orang yang gak percaya Tuhan, mereka berkata bahwa alam semesta itu terjadi suatu hari gak ada apa-apa nih. Tiba-tiba ada ledakan yang besar, dan disitulah terjadinya alam semesta. Ini yang disebut dengan, ada yang tahu apa namanya? Big Bang Theory, saudara. Teori dari Big Bang. Kenapa disebut Big Bang? Karena ketika meledak, orang biasanya namanya kan bang gitu, saudara ya. Tapi ini big. Big Bang, ledakan yang besar, terus tiba-tiba begitu meledak, terjadilah alam semesta, saudara. Nah, the existence of universe tadi, keberadaan alam semesta itu kita percaya bahwa ada awal mulanya. Yang kedua yang saya ingin perkenalkan kepada Anda, saudara, Anda jangan khawatir tentang istilah-istilah yang rumit, tapi sebenarnya artinya sangat sederhana. Yang kedua yang saya ingin perkenalkan sama Anda yang disebut dengan fine tuning of the universe. Artinya alam semesta kita ini sudah ditata, saudara. Alam semesta kita ini, saudara, itu sudah di setel. Ya, kalau Anda punya gitar, kalau bunyinya masih fals, Anda apain, saudara? Anda setel, Anda tuning, ya kan, supaya rapi, supaya suaranya seperti yang seharusnya. Nah, demikian juga alam semesta kita, saudara. Jadi intinya gini, para ilmuwan yang percaya, kita pokoknya semua udah setuju nih dalam 100 tahun terakhir, bahwa ada awal mula penciptaan. Tadinya nggak ada apa-apa, sekarang jadi ada. Perbedaannya, yang tidak percaya Tuhan, mereka berkata bahwa begitu ledakan itu terjadi, Big Bang itu terjadi, lalu semuanya sudah langsung tertata rapi, saudara. Bintang, matahari, planet-planet, solar system kita semuanya sudah rapi, sudah line up, sudah tertata dengan sempurna.
Dari permukaan, kesannya kita mempercayai sesuatu yang sama. Ya kan, orang Kristen juga percaya bahwa ada permulaan. Cuma kita percaya tadi bahwa Tuhanlah yang ada di permulaan itu. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan ini yang kita percaya, saudara. Anda lihat, ada seseorang yang menata, ada seseorang yang begitu cerdas, yang menata, yang menyetel semua hal yang terjadi di muka bumi ini. Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, saudara. Saya ulangi, Big Bang Theory berkata alam semesta itu terjadi meledak suatu hari, lalu semuanya tertata rapi. Apa yang baru saja kita baca, alam semesta terjadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Dia mengambil waktu untuk menata alam semesta itu. Yang tadi kita yang baca itu adalah hari keempat. Tuhan mengambil waktu 6 hari untuk menata alam semesta kita, saudara. Kira-kira mana yang lebih masuk akal, saudara? Orang Kristen boleh kok pakai akal kita, orang Kristen boleh kok pakai logika kita, ya kan? Jangan percaya kalau ada orang yang bilang jangan pakai akal kamu, jangan pakai logika kamu sebagai orang Kristen, jangan, saudara. Tuhan kasih untuk ini, untuk kita mikir. Kalau Anda belum tahu jawabannya, saya kasih ilustrasi, saudara. Di bulan Juni kemarin, sekitar tanggal 2 Juni, ada kebakaran besar yang terjadi di salah satu junkyard di Port Richmond. Anda tahu Port Richmond itu North Philly bukan? Iya ya, North Philly ya. Kebakaran yang besar sekali. Anda tahu gak junkyard, saudara? Junkyard itu kalau Anda punya mobil yang udah rusak, yang gak kepake lagi, Anda ke sana ya mereka hargain paling $100-200, ya kan? Habis itu nanti mereka pretelin bagian-bagian mobilnya supaya mereka bisa jual secara terpisah. Ya kan? Kalau mobil Anda rusak, Anda mau cari onderdil yang bekas, Anda bisa ke junkyard. Siapa tahu mereka punya. Anda ngerti lah ya, junkyard ya. Nah, ada kebakaran yang besar, saudara. Kalau saya nggak salah ingat, kayaknya asapnya itu kecium sampai ke sini. Cuma saya nggak tahu, saya salah ingat atau ini kejadian yang lain. Tapi pokoknya ada satu kejadian yang asapnya. Tapi ini kebakaran yang sangat besar sekali. Terjadi sekitar jam 4 sore. Saudara. Nah, Anda bayangin bersama dengan saya ya. Dan Anda juga pakai logika, Anda pakai pikiran akal sehat Anda. Waktu junkyard ini kebakaran, ya kan, karena di situ banyak mobil bekas atau mungkin ada ledakan-ledakan yang terjadi. Terus tiba-tiba semua bagian onderdil mobil itu, besi-besi yang mobil bekas itu, begitu meledak, jeder, saudara. Tiba-tiba bagian-bagian itu menjadi satu dan membentuk mobil yang seperti ini, saudara. Saya cuma mau tanya sama Anda, kira-kira seberapa besar kemungkinannya itu terjadi, saudara? Atau seberapa kecil kemungkinannya itu terjadi? Begitu meledak, terjadi ini, saudara. Saya kasih ilustrasi yang lain. Anda sedang berjalan, Anda misalnya terdampar di sebuah pulau. Anda nggak tahu nih, ini pulau ini ada orangnya apa enggak nih. Terus Anda mulai berjalan di sepanjang pantai, tiba-tiba di pantai Anda menemukan tulisan yang seperti ini, saudara. I love you.
Nah, Anda kasih tahu saya, kira-kira seberapa besar atau seberapa kecil kemungkinannya ini terjadi karena nature atau alam? Apa air kah, apa angin kah, mungkin ada ranting yang jatuh, tiba-tiba ranting ini tertiup angin ke sana, terus tertiup ke sini, tiba-tiba membentuk sebuah tulisan, saudara. Anda bilang, no way. Ya kan? Alasan satu-satunya, asumsi Anda langsung berkata bahwa ada seseorang di pulau ini. Asumsi Anda berkata bahwa ada orang yang menulis ini. Asumsi Anda berkata bahwa ada orang yang membuat ini. Setuju kira-kira ya saudara ya? Nah, kitab Mazmur berkata ini saudara. Anda bantu saya baca. Next slide please. 1, 2. Oke. Kitab Mazmur berkata ini. Anda bantu saya. 1, 2, 3. Langit. Dengan kata lain saudara, Mazmur bilang gini. Waktu Anda melihat sekeliling Anda. Melihat alam, gunung, samudra. Waktu di malam hari Anda melihat ke atas, melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Waktu Anda bercermin melihat betapa rumitnya sistem biologis dari manusia, saudara. Kira-kira kesimpulan Anda itu apa, saudara? Apakah semua ini, apakah sekeliling kita ini, apakah kita ini semua terjadi karena kebetulan? Karena tiba-tiba meledak, tiba-tiba semuanya ini ada dan tertata rapi dan tersusun rapi. Apakah itu kesimpulan Anda? Atau kesimpulan Anda bahwa ada orang yang menciptakannya, ada yang menatanya, ada yang mendesainnya, ada yang mengaturnya, saudara. Bahkan kalau kita pelajari bumi ini, kenapa kehidupan bisa ada di muka bumi ini? Karena jarak antara bumi dan matahari, saudara, itu jaraknya begitu pas. Kalau misalnya bumi itu jaraknya jauh aja sedikit dari matahari, maka semuanya akan beku, maka tidak ada air di muka bumi ini dan tidak bisa ada namanya kehidupan. Kalau jarak bumi itu mendekat ke matahari, saudara, beberapa derajat, maka semuanya itu akan mengering. Semua air akan mengering dan gak ada bisa kehidupan di muka bumi ini. Cahayanya, panasnya, semuanya pas. Yang memungkinkan kehidupan ini bisa ada di muka bumi ini. Level atau kadar dari oksigennya pas sehingga kita bisa bernafas, saudara. Langit menceritakan kemuliaan Allah, saudara. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya tahu kalau kita ngomongin ini fisika, pengetahuan alam, ini bisa rumit dan susah dimengerti, saudara. Tapi ada salah satu filsafat dari Inggris di abad ke-14. Dia bilang gini, saudara. The answer that require the fewest assumption is generally the correct one. Dia bilang gini, penjelasan, kalau Anda misalnya punya banyak ide dan banyak konsep yang berbeda-beda, biasanya konsep yang paling sederhana itu adalah pilihan yang paling logis. Dia bilang gitu. Apakah kurang sederhana? Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menata dan mendesainnya, saudara. Atau begitu terjadi sebuah ledakan, tiba-tiba semuanya sudah tersusun rapi. Kalau kita masih ingat cerita di awal tadi yang saya bilang seorang wanita itu nyasar, saudara, nyupir terus tanpa dia sadar nyasar. Saya hanya berpikir, saudara, nggak akan memakan waktu kita sangat banyak kalau kita mulai berpikir, kita mulai lihat ke atas, kita mulai sekeliling kita mulai melihat diri kita, saudara. Nggak akan perlu banyak waktu untuk kita menyadari bahwa semuanya ini bukan kebetulan dan semuanya ini, saudara, ada yang memikirkannya, ada yang menatanya, ada yang mendesainnya, ada yang menciptakannya, saudara. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Ya, satu lagi yang terakhir. Tadi the existence of universe, keberadaan alam semesta. Yang kedua adalah the fine tuning of universe.
bahwa alam semesta kita itu udah ditata dan udah di-style dan ada intelligent designer, ada yang mendesainnya dengan cerdas semuanya, saudara. Yang ketiga adalah ilmu antropologi, saudara. The study of what makes us human. Ini adalah ilmu tentang manusia, tentang Anda dan saya. Kitab Yesaya ayat 14, pasal 14 ayat 24 berkata seperti ini. Mungkin Anda bisa bantu saya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Kalau semesta alam Tuhan rancang sedemikian rupa, kalau dunia ini sudah direncanakan sedemikian rupa, kalau semuanya ini ada tujuannya, kalau semua ini bukan kebetulan, saudara, pertanyaannya, apakah keberadaan Anda dan saya itu kebetulan, saudara? Kalau semesta alam ada tujuannya, apakah keberadaan Anda dan saya manusia ada tujuannya apa enggak, saudara? Apakah semuanya, termasuk hidup Anda dan saya, itu sudah menjadi bagian dari rancangannya Tuhan? Jadi manusia itu apa sih? Manusia itu siapa sih? Anda dan saya, kita ini siapa sih, saudara? Well, perkataan Tuhan seperti ini, saudara. Saya nggak tahu perkataan ilmuwan, saya nggak tahu perkataan saintis, tapi kita manusia, ini yang Tuhan bilang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Menurut gambar dan rupa Allah. Lalu setelah dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, dia berikan kita tujuan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda tahu gak? Kita nih manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Kita ini ciptaannya Tuhan, kita ini kebanggaannya Tuhan dari segala seluruh ciptaan yang lain. Seindah-indahnya alam semesta, seindah-indahnya ciptaan Tuhan yang lain, saudara. Enggak ada satupun dari ciptaan dia, seindah-indahnya bintang di langit. Enggak ada satupun ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kecuali Anda dan saya. We are God's masterpiece. Itulah manusia. Anda pernah baca berita di tahun 2016 di kebun binatang di Cincinnati, saudara. Cincinnati itu Ohio, di Ohio. Di Cincinnati Zoo, kebun binatang Cincinnati, suatu ketika ada seorang anak laki-laki berumur 4 tahun, seorang bayi, saudara, jatuh ke dalam kandangnya gorila. Anda pernah dengar gak berita itu ya? Pernah ya? Begitu dia jatuh ke dalam kandang gorila, gorila ini namanya Harambe. Beratnya 400 pound, berapa tuh? Hampir 200 kilo. Selama 10 menit, saudara, gorila ini menyeret anak ini selama 10 menit. Diseret kemana-mana, saudara. Sesulit-sulitnya keputusan yang harus diambil. Walaupun keputusan yang akan diambil ini sangat emosional, apalagi buat mungkin orang-orang yang membesarkan si Harambe ini, saudara, di kebun binatang.
Tapi keputusan mereka adalah gorila itu harus ditembak mati, saudara. Presiden dari kebun binatang Cincinnati itu membuat pernyataan. Dia bilang hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan buat kita semua. Kita harus membuat keputusan yang sulit, tapi kita membuat keputusan yang benar. Karena hari ini nyawa dari anak umur 4 tahun itu terselamatkan. Pertanyaan buat Anda dan saya. Kenapa kita milih anak itu daripada gorila, saudara? Tidak lain dan tidak bukan. Karena hidup manusia tanpa terkecuali siapapun punya nilainya, saudara. Human life is sacred. Hidup manusia itu sakral, saudara. Suci, saudara. Mungkin buat Anda pertanyaan itu nggak masuk akal. Kenapa kita milih anak ini atau gorila, saudara? Mungkin buat Anda bilang itu mah bukan keputusan yang sulit. Pasti kita milih untuk menyelamatkan anak itu. Kalau Anda adalah anak-anak yang orang tua yang punya anak kecil, Anda akan bilang gila lama amat 10 menit anak saya bisa mati 10 menit di kandang gorila. Bahkan kalau kita jadi orang tua dari anak itu, 10 menit itu rasanya lama pasti, saudara. Kapan nih ayo buat keputusan, ayo selamatin anak saya. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa hidup manusia begitu berharga? Karena menurut apa yang kita baca, setiap manusia tanpa terkecuali mempunyai nilai yang tidak dipunyai oleh ciptaan-ciptaan yang lain, saudara. Kenapa isu atau topik-topik seperti aborsi, saudara? Walaupun aborsi itu sulit, ada dua kubu yang berdebat, ada begitu banyak perbedaan pendapat. Tetapi kalau pada akhirnya kita lihat gambaran besarnya, saudara. Ketika kita mendengar kata aborsi, kita langsung langsung kayak ngilu hati kita, saudara. Karena kita tahu ada benih kehidupan, ada bayi yang hidup, ada bayi yang tidak berdaya yang dibunuh. Karena saya tahu ada banyak argumen dari segala sisi, saudara. Karena hidup manusia begitu berharga. Kenapa Anda dan saya nggak pernah bilang gini, kalau ada kecelakaan, kalau ada ada sesuatu yang terjadi lah. Kenapa Anda dan saya nggak pernah bilang gini, oh yang mati cuma 2 orang. Oh nggak parah kok, yang mati cuma 1 orang. Saudara, kenapa kita nggak pernah ngomong seperti itu? Karena 1 orang pun, 1 hidup pun sangat bernilai, saudara. Itulah kita manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang ciptaan lain tidak diciptakan seperti itu. Jadi saya cuma mau berkata seperti ini, saudara. Saya tahu kita ini lebih tertarik dengan apa sih tujuan hidup saya. Kenapa sih saya ada di dunia ini. Tapi Anda dan saya hari ini perlu tahu bahwa kalau alam semesta diciptakan dengan tujuan, kalau segala sesuatu ciptaan diciptakan, sudah dipikirkan, sudah ditata, sudah didesain, maka Anda dan saya, saudara, bukan ada di sini secara random, bukan ada di sini secara kebetulan, bukan ada di dunia ini tanpa tujuan, saudara. Bukan hanya numpang lewat, kita mati, kita hidup, kita lahir, kita besar, kita sekolah, kita kerja, terus kita mati, saudara. Bukan, saudara. Ada tujuannya kenapa Anda dan saya ada di sini. Jadi saya nggak tahu apa yang Anda dapat dari firman hari ini, saudara. Tapi semakin saya pelajari, saya semakin bangga dengan Alkitab dan firman Tuhan yang saya pegang. Saya bangga bahwa kepercayaan orang Kristen itu bukannya berkata sekali lagi, udah nggak usah pakai akal sehat, udah nggak usah pakai logika, saudara.
Jangan percaya kalau ada yang bilang seperti itu. Jangan percaya kalau Anda harus memilih antara sains dan iman Anda. Oh, kalau saya percaya dengan ilmu ilmiah, sains, artinya saya nggak boleh jadi orang Kristen, saya nggak bisa jadi orang Kristen. Oh, kalau saya jadi orang Kristen, artinya saya nggak boleh percaya sama yang namanya ilmu ilmiah atau sains. Jangan percaya, itu mitos terbesar yang salah, saudara. Bahkan asumsi kita bahwa kebanyakan dari ilmuwan itu adalah orang-orang yang gak percaya Tuhan, itu juga salah, saudara. Karena mayoritas dari para saintis adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Semakin mereka mempelajari apa yang terjadi di kehidupan ini, di muka bumi ini, semakin mereka takjub akan ciptaannya Tuhan, saudara. Saya bangga bahwa penemuan-penemuan yang ditemukan di dunia ilmu ilmiah itu mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis Alkitab sekian lama. Saudara. Jadi hari ini, saudara, kenapa kehidupan itu ada? Karena suatu hari, once upon a time, there was nothing, tidak ada apa-apa. Tapi pada awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada permulaannya. From nothingness to something. Dan ketika sudah diciptakan, Tuhan sudah setel, Tuhan sudah desain sedemikian rupa. Tuhan sudah menciptakan, berarti alam semesta kita ada yang memikirkan, ada yang menata, ada yang mendesain, saudara. Nah, kalau kita sudah mengerti semua ini, barulah kita menjawab dalam beberapa minggu ke depan. Siapa kita? Kenapa kita ada? Apa tujuannya kita ada di dunia ini, saudara? Saya tinggalkan Anda dengan sebuah pemikiran yang luar biasa dari seorang yang bernama Dr. Jason Leslie. Dia adalah seorang astrophysicist. Spesialisnya adalah tentang penciptaan, saudara. Dan dia juga adalah penemu dari Biblical Science Institute. Menggabungkan antara firman Tuhan dan ilmu ilmiah. Sebenarnya sih kalau Anda tertarik, saudara, ini ada di sini, saudara, ini gratis, Anda bisa subscribe, di luar ada ininya, Anda tinggal scan dan Anda bisa subscribe di Library Apologetics, itu ada penjelasan-penjelasan yang seperti ini, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi dia bilang gini, saudara, lebih baik saya mengawali pemikiran saya dari firman Tuhan, artinya dari perkataan Tuhan, baru saya mencari buktinya, daripada saya mulai dari interpretasi manusia lalu menuntut buktinya dari Tuhan, saudara. Dia bilang setiap ada teori, setiap ada pemikiran yang baru, lebih baik saya mengawalinya dengan perkataan Tuhan itu apa, firman Tuhan itu apa, baru saya mencari buktinya. Daripada saya mengawalinya dengan teori-teori manusia, dia bilang gitu, yang berubah-berubah. Ya kan? 200 tahun lalu mereka bilang bahwa bumi ini nggak ada awal mulanya. 100 tahun terakhir baru mereka setuju bumi ini ada awal. Daripada kita mengawalinya dengan interpretasi manusia, baru menuntut buktinya dari Tuhan, lebih baik kebalikannya. Dia bilang gitu, saudara. Saya berdoa hari ini firman Tuhan akan menolong Anda, dan saya berdoa, saudara, di minggu-minggu ke depan kita akan lebih spesifik berbicara tentang tujuan Anda, tujuan saya, kenapa kita ada di muka bumi ini. Amin, saudara. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri? Kita akan tutup dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami semakin kagum Tuhan akan Engkau, Tuhan. Di alam semesta yang begitu besar, ketika kami melihat alam semesta, kami merasa terkadang tidak signifikan karena kami hanya sebagian kecil dari alam semesta itu. But yet, Engkau masih peduli dengan kehidupan setiap kami. Apa yang kami pelajari barusan, bahwa kami manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau ada dari antara kami yang hari ini yang meragukan bahwa hidup kami berharga, hidup kami bernilai. Kalau ada di antara kami yang meragukan
Kenapa hidup saya seperti ini? Apakah Tuhan peduli atau enggak dengan kehidupan saya? Tuhan, kami berdoa hari ini kami diyakinkan bahwa kami adalah kebanggaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau materaikan, Engkau berikan setiap kami hikmat untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dan pengharapan akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bahwa Anda telah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai berjumpa minggu depan. See you guys next week online and have a blessed week. Bye now.